إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullahu taala. Ya, kita masih di pembahasan tentang tayamum. Di pelajaran sebelumnya ya sudah kita sampaikan, kita pelajari tentang tata cara yaitu bersucinya orang yang ada luka ya. Di bersuci orang yang ada luka ya, ada dua keadaan. Yang pertama, lukanya terbuka atau tidak tertutup ya. Keadaan kedua, lukanya tertutup ya dengan jabiroh ya, bidai atau yang semisalnya, perban, plaster dan yang semisal dengan itu. Maka tata caranya ada masing-masing dan kemudian sudah kita jelaskan tentang yaitu konsekuensi dari qada atau tidaknya dari masing-masing keadaan orang yang bersuci ya, misalnya berwudu dengan anggota wudu tertutup oleh jabiroh, perban yang semisalnya. Pada pertemuan kali ini kita akan baca sebagian dari syarat-syarat tayamum. Al-Musannif rahimahullah mengatakan faslun syurutu at-tayammumi asyaratun. Syarat-syarat tayamum ada 10. Ya, yang dimaksud dengan syarat di sini sesuatu yang harus dikerjakan. Karena yang akan disebutkan oleh musonif ini sebagiannya adalah rukun ya. Bahkan banyak yang itu adalah rukun tapi disebutkan di sini syarat ya. Dan di antara yang tidak disebutkan oleh musonif yaitu misalnya faktul ma' hisan au syar'an. Itu tidak didapatkannya air baik secara hisi, terindra ataupun yang secara syar'i. Kemudian ada juga yang tidak disebutkan yaitu safarnya bukan safar maksiat ketika dalam kondisi yaitu tidak mendapatkan air secara syar'i ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala syurutu tayammumi asratun an yakuna biturabin. Yang pertama syaratnya tayamum harus dengan turab, debu ya. Jadi syarat tayamum ada 10 ya. Yang pertama an yakuna biturab. Syaratnya harus terpenuhi, jika tidak maka tayamumnya tidak sah. Ya, kita tulis bagiannya. Syurutut tayamum. Dia menyebutkan ada 10. Yang pertama an yakuna biturab. Ya, harus dengan tanah ya, harus dengan tanah. Nah, tanah ini dalam tanah atau debu dalam bentuk apapun ya, yang penting dia posisinya debu ya, meskipun mungkin berubah warnanya ya, kemudian meskipun dia terbakar ya, debunya, dengan catatan masih disebut debu ya. Masih disebut debu, atau di sini disebutkan di surah Al-Karim dia tercampur dengan cuka yang sudah kering ya, cuka yang sudah kering. Ini juga tidak mengapa. Jadi meskipun warnanya beda ya,
meskipun ini si ala ayilaun, artinya meskipun warnanya ada berubah. Kemudian walau ya, meskipun mahrukon ya, terbakar, yang penting masih dinamai bakia ismuhu. Kemudian juga walau meskipun tercampur ya, makhluton ya, tercampur makhluton binawihol, jaf, tercampur cuka tapi sudah kering, artinya yang penting masih posisinya debu ya. Oh, warnanya kok sudah debunya warnanya berubah, enggak apa kalau masih debu atau terkena api terbakar. Kalau masih dinamai debu tidak mengapa, tercampur di sini sebutkan apa? Tercampur cuka dan cukanya sudah kering. Ini semua masih sah digunakan untuk apa? Tayamum ya. Sehingga kalau tidak tidak berupa debu maka tidak bisa ya, harus dengan debu. Misalnya pasir. Nah, pasir apakah sah digunakan tayamum? Dilihat, kalau pasirnya ada debunya maka sah ya. Tapi kalau pasirnya tidak ada debunya maka tidak sah. Kemudian syarat yang kedua yaitu an yakuna tohiron ya. Debunya tadi ya, debunya ini suci. Dua, an yakuna suci. An yakuna tohiron yang kedua ya, suci. Maka tidak sah kalau dengan mutanajis ya. Misalnya tanahnya debunya terkena air kencing ya, maka nanti tidak sah meskipun nanti air kencingnya sudah kering. Berarti ini mutanajis, debunya terkena najis, digunakan tayamum tidak sah ya. Atau yang kedua jadi mutanajis tidak sah, wala yasihu, maka tidak sah tayamum bil mutanajis. Nah, tidak sah tayamum dengan mutanajis atau bi ainin najasah atau bi ainin najasatin. Nah, kan syaratnya debunya harus suci ya. Nah, kalau mutanajis maka tidak sah. Misalnya mutanajis terkena apa? Contohnya terkena najis air kencing. Misalnya bi baul ya, bi baulin wa in jafa, terkena air kencing, jadi debu terkena air kencing sudah kering. Nah, kemudian dipakai tayamum tidak sah tayamumnya. Atau dengan ain najasah, maksudnya ini debunya sendiri itu sudah debu najis ya. Tanahnya najis. Kalau mutanajis itu asalnya suci, kemudian dia terkena najis. Contohnya tanah terkena air kencing sudah kering. Tapi ada yang debunya itu memang zatnya sudah najis. Itu gambarannya adalah yaitu turab makbaroh nubisat, yaitu tanah dari kuburan makbaroh yang nubisat dibongkar ulang. Jadi ada jenis tanah yang zatnya akhirnya menjadi najis.
yaitu tanah di pemakaman, pekuburan yang dia dinubisat, dibongkar ulang. Artinya bagaimana? Ketika mayat dikuburkan ke dalam kubur, ya, maka mayat ini memang hukumnya suci, karena bangkai manusia hukumnya suci. Ada 3 bangkai yang dia dihukumi suci, 1 belalang, 2 ikan, 3 manusia, sehingga mayat manusia suci. Kalau kita sentuh tidak menyebabkan najis. Akan tapi di dalam mayat tersebut, di dalam tubuh manusia ada macam-macam, ada kotoran, kemudian nanti bisa ada nanah, ada darah. Nah, ketika dikubur, dia nanti akan mengeluarkan kotoran-kotoran tersebut, ya. Kotoran-kotoran itu adalah najis, kemudian bercampur dengan tanah di kuburan tersebut, ya. Sehingga tanah yang aslinya suci karena terkena kotoran manusia yang tadi sudah jadi mayat, kemudian lama-kelamaan akan menyatu dengan tanah, padahal di mayat tersebut ada kotoran-kotoran dalam tubuhnya, dan itu najis. Nah, tanahnya menjadi najis. Baik, sampai di sini kan tidak ada masalah karena tanahnya ada di bawah, ya. Tanahnya di bawah. Jadi kalau kita lihat ini misalnya tanah, kemudian ini ada kuburan di sini, misalnya ada liang lahat, nah kan di sini posisinya. Nah, di sini kan suci, ya, tohir. Nah, di sini mutanajis, ya, mutanajis. Yang di bawah kan mutanajis, jadi najis, ya. Ya, berarti kalau di sini suci. Jadi masalah nanti kalau kuburan ini di suatu saat, ya, terkadang itu kuburan atau sering mungkin, ya, kalau yang lahannya sempit, nanti dalam masa tertentu 20 tahun misalnya, atau ya sekitar itu, ya, kemudian dibongkar ulang. Artinya dibongkar ulang itu kemudian karena sudah lahannya sempit, ya, nah, tidak bisa di sampingnya sudah penuh semua, maka di sini digali lagi. Akhirnya tanah yang di sini, ya, tanah ini kan mutanajis, tuh najis, ya, jadi najis ini tanahnya, najis, ya, najis. Karena dibongkar ulang, ya, mau dikubur lagi mayat yang lain setelah sekian puluh tahun, maka ini dinaikkan lagi akhirnya kan, nah, digali naik ke sini, digali naik ke sini, digali naik ke sini. Akhirnya tanah di sini menjadi najis karena sudah bercampur. Ya, ini yang ketika digali, ya, maka dibongkar di atas. Akhirnya kan nanti jadi tumpuan tanah ini. Nah, di sekitarnya, ya, sudah nggak bisa dipastikan. Sehingga ini para fuqaha mengatakan tanah kuburan itu dibongkar ulang, ya, maksudnya dibongkar ulang itu dipakai lagi untuk mengubur mayat yang kedua atau yang ketiga, maka tanah ini menjadi najis. Nah, seandainya kemudian orang tayamum dengan tanah di sini, maka tanahnya najis. Sehingga tanah yang kuburan yang dibongkar ulang, para fuqaha mengatakan dihukumi najis, ya, karena itu tadi alasannya. Kemudian yang ketiga, wa an la yakuna mustakmalan. Kita tulis yang ketiga. Ini syarat apa nih? Syarat tayamum, debunya harus dengan debu, kemudian harus suci, kemudian nggak boleh mustakmal. An la yakuna mustakmalan. Tidak boleh mustakmal debunya. Jadi kalau di pembahasan air sudah pernah kita bahas, air itu ada yang mustakmal, ya. Kalau sudah dipakai untuk bersuci yang wajib kan jadi mustakmal. Nah, debu ternyata juga ada demikian, ya. Nah, debu mustakmal ini kan berarti debu yang digunakan untuk tayamum. Posisinya di mana? Yang pertama itu di anggota tamum, ya. Misalnya baqiya fil wajhi
awil yadain. Nah, debu mustakmal itu debu yang masih nempel di wajah ataupun di kedua tangan. Kan kita tayamum, kita usapkan. Nah, di wajah kita kan masih ada debu yang nempel. Itu tayamum. Itu mustakmal. Maksudnya seandainya seorang itu kemudian misalnya sudah nggak ada debu, kemudian teman kita tayamum tuh sudah mengusap gini, kemudian nepuk lagi mengusap tangan, kemudian kita kan cari debu nggak ada, kita tepukkan ke wajah teman kita, tak tepuk lagi untuk ngambil, itu nggak boleh gitu. Meskipun di situ ada debunya, karena debunya sudah dipakai teman kita untuk apa? Tayamum, sehingga statusnya mustakmal. Itu debu yang nempel di wajah ataupun di kedua tangan. Bisa juga yang kedua sama, intinya sudah digunakan tanah saro yang berguguran, tanah saro min huma gitu aja ya, min huma ba'dal al-mashi, yang berguguran dari wajah atau kedua tangan ketika sudah diusap. Artinya ketika kita tayamum mengusap gini, nah kan ada debu yang rontok. Nah, ya rontokannya ini debunya mustakmal. Dan kita tutup lagi, usap, ada debu rontok, rontoknya mustakmal. Jadi ada gambaran dua. Debu mustakmal, debu yang nempel di anggota tayamum setelah kita usapkan masih nempel, dan yang rontok. Nah, namanya mustakmal. Nah, ini seandainya kemudian debu itu dipakai lagi tidak sah, karena itu namanya debu mustakmal. Nah, ini ada 3 syarat tayamum. Nah, yang pertama harus memakai debu, yang kedua debunya harus suci, yang ketiga tidak boleh dengan debu mustakmal. Demikian untuk syarat keempat, dan seterusnya insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Atau sebelumnya bisa kita bacakan terlebih dahulu dalil yang mendasari bahasanya harus dengan pakai debu yang suci. Bisa dilihat di surat Al-Maidah ayat 6, Allah berfirman, fatayammamu sha'idan thayyiba, maka hendaklah kalian bertayamum dengan debu yang bersih, yang suci. Thayyib maksudnya tohir. Al-Maidah ayat 6. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang dimaksud dengan sha'id itu adalah bukan hanya sekedar tanah tapi debu. Dalilnya adalah Nabi SAW pernah bersabda, wa ju'ilat lana al-ardu kuluha masjidah wa ju'ilat turbatuha lana tohura idza lam najidil ma'a. Itu riwayat Muslim. Ya, jadi dijadikan untuk kami tanah bumi ini semuanya sebagai masjid, bisa untuk sholat ya. Kemudian dijadikan untuk kami, yaitu Nabi Muhammad SAW nanti beserta umatnya, yaitu debu itu sebagai alat bersuci jika kami tidak mendapatkan air ya. Dan syarat keempat insya Allah kita baca di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.